Shalom Bapak Ibu, saudara dan anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dan sebelumnya kita akan bersaat teduh. Firman Tuhan kita akan dengarkan melalui surat Roma, pasalnya yang ke-16, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Surat Roma, pasalnya yang ke-16, ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Sampaikan salam kepada Priskila dan Aquila, teman-teman sekerjaku dalam Kristus Yesus. Mereka telah mempertaruhkan nyawanya untuk hidupku. Kepada mereka bukan aku saja yang berterima kasih, tetapi juga semua jemaat bukan Yahudi. Salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Salam kepada Epenetus, saudara yang kukasihi, yang adalah buah pertama dari daerah Asia untuk Kristus. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sejak masa pandemi di akhir bulan Maret, sekarang sudah September. Maret, kita hitung April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September. Ya, sudah mau 6 bulan. Dan peribadatan di gereja kita berhenti sama sekali. Ya. Kalau kita melihat situasi sekarang ini memang masih belum memungkinkan. Karena apalagi di daerah Colomadu masih menjadi peringkat pertama penyebaran virus corona di Kabupaten Karanganyar. Nah, tentu memprihatinkan bagi kita. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sekalipun memprihatinkan, ada hal positif yang sekarang masih kita usahakan dalam hidup kita atau kita lakukan dalam kehidupan kita bersama. Apa itu? Saat ibadah di gereja tidak lagi dilakukan, kita berusaha untuk beribadah bersama dengan keluarga. Dan justru disitulah kita dimampukan untuk semakin memberikan perhatian dengan baik kepada anggota keluarga kita. Dalam ayat yang kita dengarkan saat ini, ternyata dulu yang waktu itu memang berbeda dengan sekarang. Kalau sekarang karena wabah corona, tetapi dulu itu karena dikejar-kejar oleh Kekaisaran Roma, sehingga jemaat mula-mula pengikut Tuhan Yesus Kristus mengadakan ibadah di rumah. Kalau dalam bahasa Yunani disebut Ecclesia Domestica. Dan luar biasa ketika Rasul Paulus menyampaikan salam kepada Aquila dan Priskila. Dua orang ini adalah murid-murid Tuhan yang membantu pelayanan Paulus dengan baik. Bukan hanya itu, ketika salam ini diberikan kepada beberapa orang di sana, termasuk jemaat di Roma. Seperti yang dikatakan dalam ayat yang kelima, salam juga kepada jemaat di rumah mereka. Ya. Menjadi penanda bahwa jemaat Tuhan yang ada di rumah dan waktu itu sedang mengalami situasi yang berat, mereka menggunakan rumah, mereka melakukan ibadah di rumah untuk mengenalkan Tuhan kepada keluarganya. Mengenalkan Tuhan secara otodidak, secara pedagogis, atau melalui cerita yang dilakukan oleh keluarga-keluarga setiap hari. Dan itu lebih efektif, sangat efektif. Karena memang apa? Karena kita sebagai keluarga ada pemimpin keluarga yang disebut imam, dan itu punya kewajiban untuk bercerita, untuk menyatakan karya Tuhan bagi keluarganya. Nah, melalui firman Tuhan ini, dan diingatkan oleh Rasul Paulus bahwa peribadatan yang dilakukan di rumah
itu menjadi bagian yang penting. Ya. Tidak dianggap remeh. Karena waktu itu justru dari rumahlah topangan pelayanan Paulus dirasakan begitu besar. Ya kan? Dari rumahlah jemaat mampu melihat, merasakan, dan bahkan menanggapi karya Tuhan dalam kehidupan mereka, termasuk melalui pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Maka dalam kesempatan ini, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan bersama dan melalui salam Paulus, saya juga memberikan salam itu. Biarlah ibadah yang sampai sekarang masih kita lakukan di rumah, itu menjadi bagian yang sangat-sangat penting bagi pertumbuhan iman anggota keluarga. Dan itu juga menjadi penopang kehidupan pelayanan dalam keseluruhan. Bukan hanya bagi keluarga itu sendiri, tetapi juga bagi seluruh warga jemaat, bahkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Kenapa saya bisa bilang begitu? Sebab saya yakin ketika kita bersekutu, merenungkan firman Tuhan, dan terlebih berdoa, kita kan juga berdoa bagi pelayanan di gereja, bagi tantangan yang kita hadapi, bagi pelayanan yang dilakukan oleh pemerintah maupun para medis. Kita ikut berdoa syafaat. Dan itu menjadi kekuatan, itu menjadi koneksi bagi kita semua bagaimana kita harus menyikapi setiap persoalan melalui persekutuan kita, melalui ibadah kita masing-masing di rumah. Dan kiranya melalui firman ini kita semakin dimampukan untuk menjalankannya dengan keluarga kita, supaya mereka semakin dekat dengan Tuhan, kita juga semakin dekat dengan Tuhan, kita dekat dengan keluarga, dan kita semakin dikuatkan menjalankan hidup pemberian Tuhan dalam kondisi apapun yang kita hadapi. Tuhan memberkati. Amin.